Tiba-tiba kami semua dikejutkan dengan lengkungan joran milik Ivana. Sudah dapat dipastikan tenaganya cukup kuat. Strike! Nah ini kalau gini gede nih, kelihatan tuh mukanya tuh, ekspresinya. Turun dulu, turun, nah angkat baru digulung. Turunnya gulung, turun gulung, angkat. Ya oke, tuh. Udah mulai masuk racunnya tuh kayaknya. Wow, narik lagi. Namun, tidak Ivana saja yang berhasil bertarung. Roy pun mendapat sambaran dari predator. Double strike! Strike juga guys. Double strike. Pertarungan keduanya dengan predator cukup mengasyikan. Memang luar biasa rumpon di Teluk Tomoro ini. Dan kedua ikan berhasil menyerah di tangan Ivana dan Roy. Mantap! Double strike sama Om Roy. Tapi beda ukurannya, lebih gede punyanya Ivana nih. Kompresi dia. Ini kakap merah ini dia. Ikan yang bergerombol kalau di bawah. Jadi biasanya kalau udah ada satu, pasti ada yang lainnya tuh. Bisa sampai puluhan atau ratusan ekor. Oke, mancing manis strike back. Mantap. Strike Back Mania, kali ini saya berada di salah satu teluk terindah di Sulawesi Tengah. Inilah Teluk Tomori di Kabupaten Morowali Utara. Pagi yang tenang, air yang jernih, dan gugusan tebing berbatu jadi saksi petualangan memancing saya hari ini. Tapi kalau saya hanya mancing sendiri, kayaknya kurang seru ya Strike Back Mania. Nah, hari ini spesialnya saya nggak mancing sendirian nih. Saya ditemanin sama Putri Pariwisata 2025 Indonesia, Ivana nih. Oke, halo Kak. Ya, halo. Hai Nah, guys. Saya bakal ngajarin dia mancing hari ini. Mancing di laut kita. Seru banget kayaknya ya Kak. Ivana Berliana Hutauru terpilih sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara. Kemudian melangkah ke tingkat provinsi sebagai Putri Wisata Sulawesi Tengah. Dan akhirnya mengharumkan nama daerahnya dengan menyabet gelar Putri Wisata Indonesia 2025. Ini Ivana bakal mancing kakap merah nih. Semoga dapat yang gede-gede juga. Semoga. Biar dia rasain tarikannya. Mari kita tuh. coba. Yuk langsung aja ambil pancingnya. Karena ini pengalaman pertama Ivana, jadi saya harus ajarkan dulu memancing dengan teknik yang sederhana, yaitu dasaran. Diturunin sampai ke biarin dasar. dia turun. Ya, nanti dia sampai ke dasar berhenti, baru ditutup. Nah, baru ditungguin tuh sampai ikannya makan. Tak butuh waktu lama. Strike! Langsung strike. Ikan yang tarik aku. Langsung strike dia. Nah, dipompa. Besar itu lumayan itu. Nah, Ya gulung. guys. Pompa dulu baru gulung. Pompa dulu. Turun, naik, Ya, terus naik. gulung. Nah, kalau dia narik tahan aja. Gulung. Turun, naik, gulung. Gacor ini kayaknya Ivana nih. Lumayan ini kayaknya nih ukurannya. Dari lengkungan jorannya. Narik lagi ya. Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung menarik ke bawah. Kondisi seperti ini harus sigap dihadapi, supaya ikan tidak membawa tali ke arah rumpon yang bisa menyebabkan mocel. Nah, digulung ya. Langsung kena ini. Baru pertama turunin. Nah, pompa lagi. Udah mulai kelihatan tuh Dapat ikannya tuh. guys. Kakap merah ini, kakap merah. Perlawanan sang kakap merah pun berakhir takluk di tangan Ivana. Ini nih. Ikannya besar ya Dapat dia Kak. kakap merahnya. Gede kan? Tuh, Wow, ini dia Sama ukurannya. guys. rumpun kakap merah luar biasa. Gimana rasa tarikannya? Tarikannya itu Kak memang sangat berat banget karena ikannya juga ikut narik. Jadi kalau kita ikannya nggak pasti ikut, narik. kalau kita nggak narik kuat pasti ikannya bisa lepas. Iya. Oke, kita cari lagi. Mantap. Masih mau? Gaskan. Mancing manis strike back. Mantap. Saya akan coba turunkan metal jig 40 gram. Baru beberapa hentakan, tiba-tiba ada sergapan keras dari bawah. Strike! Strike. Strike. Tarikannya cukup agresif, namun terus berusaha menarik ke bawah.
tipikal penghuni karang yang tidak mau jauh dari rumahnya. Warna merah mulai muncul dari kejernihan teluk Tomori. Seekor ikan target kakap merah berhasil saya naikkan. Ini dia langsung dapat ikan targetnya, kakap merah. Luar biasa, nih rumpun di bawah katanya ikannya lagi rame. Ini dia target kita. Mancing mana strike back? Mantap. Kakap merah memiliki penglihatan yang sangat baik di kondisi cahaya yang rendah. Karena itu, micro jig yang jatuh perlahan seperti mangsa sekarat seringkali memicu naluri serangannya. Saat kita main dasaran, pilihan umpan jadi kunci utama. Di rumpun ini, cumi menjadi pilihan terbaik sebagai umpan yang gacor. Nah, ini cumi. Pasangnya tuh di sini nih. Ini kailnya. Oh. Nah, kalau kita pakai umpan cumi ini, keuntungannya dia nggak gampang lepas dari kail. Tuh, itu pasangnya. Oke, Jadinya kayak gini. Aroma kuat dari potongan ikan atau cumi nantinya terbawa arus, mengundang ikan dasar datang mendekat. Umpan pun kita turunkan perlahan ke dasar mengikuti arus hingga timah menyentuh lantai laut. Kalau jigging, casting, popping itu yang lain-lain, itu kan lebih kayak sport fishing, kita bergerak terus tuh ngelempar narik. Jadi kayak olahraga. Tapi kalau dasaran ini emang nyantai. Dapat. Nunggu sampai dapat gitu. Gacor ini memang, tarikannya. Wah, luar biasa ini. Saya saja sampai dibuat takjub dengan insting memancingnya. Ya, ini dia kurisi merah, atau dalam bahasa Latin, Nemipterus virgatus. Gimana tarikannya? Mungkin karena ikannya kecil, jadi tarikannya lumayan santai dan nggak butuh banyak tenaga. Oke. Di antara struktur umpan dasar, umpan segar kita turunkan kembali perlahan. Strike! Strike. Waduh, tapi kalau dari gaya perlawanannya, sepertinya bukan ikan target nih yang menyambar umpan saya. Oke, kita cari lagi nih. Tuh siripnya cantik tuh. Ada biru, kuning, seperti pelangi. Mantap. Mancing mana strike back? Mantap. Walaupun ukurannya kecil, ikan ini punya peran penting dalam rantai makanan laut. Kurisi merah adalah pemangsa mikro, seperti udang, ikan kecil, dan cumi-cumi muda. Saat kami memancing, ternyata ada orang tua dari kapten kapal kami yang juga sedang memancing. Ada Pak Jafar dan Ibu Suhasna. Mereka pun memancing di rumpon bilik pribadi, namun dengan cara tradisional yaitu handline. Sama-sama menggunakan umpan cumi, tidak perlu waktu lama bagi Jafar. Sambaran langsung terjadi. Fish on! Tanpa ampun, ia pun langsung menarik tali pancingnya dengan cepat supaya ikan tidak mocel. Benar saja, seekor ikan kurisi merah berhasil dinaikkan. Mantap! Tidak lama berselang, Suhasna pun berhasil mendapatkan sambarannya. Strike! Namun dari tarikannya, sepertinya ukuran ikan kurang besar. Dan kembali kurisi merah menghiasi parade strike di perahu pasangan sejoli ini. Mantap! Suhasna yang telah menurunkan umpan langsung mendapatkan sambaran. Strike! Sepertinya ikan berusaha untuk melepaskan diri, namun tangan Suhasna lebih terampil menarik tali pancing. Sensasinya benar-benar beda kalau pakai handline. Setiap gerakan ikan bisa kita rasakan langsung tanpa perantara. Dan ini dia, kakap merah. Warna merah cerah pada tubuhnya bukan hanya cantik, tapi juga membantu berkamuflase di air dalam. Ivana kembali mendapatkan peruntungannya. Strike!
Newbie lady angler ini langsung berhasil mendapatkan sambaran. Strike! Tarikannya tidak terlalu brutal, namun konsisten. Nampaknya bukanlah ikan yang terlalu besar. Perlahan siluet khasnya makin jelas. Ya, seekor kakap merah muda berhasil naik ke permukaan. Kakap merah kecil seperti ini sering hidup berkelompok. Jika satu sudah makan umpan, biasanya akan ada peluang strike berikutnya di titik yang tidak terlalu jauh. Gimana nih? Mancing mania Strike Week, mantap! Karena sambaran sudah makin berkurang, akhirnya kami sudahi memancing kali ini. Jadi saya mengajak Ivana dan Roy untuk mengolahnya bersama-sama. Dan yang spesial, ini adalah menu dipilih langsung oleh Ivana. Katanya menu khas dari Morowali Utara. Oke, sekarang kita udah ada di Pulau Rombia nih. Kita habis mancing di Teluk Tomori itu di sana tadi. Sekarang kita mau ngolah hasil pancingannya. Kita tadi dapat ikan kakap merah sama juku eja kalau di sini namanya. Nah, itu kata Ivana cocok dimasak lewe olo namanya. Nah, ini yang khasnya di sini nih. Nama daunnya nih lewe olo. Ini katanya daunnya bisa menghasilkan rasa asam sama aroma yang khas. Sesampainya di daratan, Roy langsung bertugas untuk menyiangi ikan hasil pancingan kami. Ada ikan kakap dan gurisi merah. Setelah bersih, Roy langsung memotong ikan menjadi beberapa bagian. Sambil menunggu ikan dipotong, air pun kita didihkan terlebih dahulu. Sedangkan Ivan mulai sibuk untuk mengiris bumbu rempah yang telah dibawa sebelumnya. Setelah potongan ikan dirasa cukup, langsung marinasi menggunakan garam dan air perasan jeruk nipis. Gunanya untuk menghilangkan aroma amis serta menjaga kekenyalan ikan. Oke, ini airnya udah mendidih. Sekarang tinggal dimasukin ikannya nih. Ikannya udah selesai juga dimarinasi sama Om Roy. Di kepala kakap merah. Bumbunya udah. Sekarang tinggal kita tunggu saja sampai mendidih sempurna masakannya. Nah, ini udah waktunya si lewe olonya masuk nih. Daun lewe olo merupakan nama lokal dari kedondong hutan. Selain dipakai sebagai bumbu pada masakan, daun lewe olo juga dipercaya sebagai obat tradisional. Kurang dari 1 jam, ikan kuah asam lewe olo siap untuk kita nikmati bersama. Udah mirip kayak orang sini yang masak kan? Iya. Jadi ini dia bikin sensasi kuahnya ini jadi berasa segar. Iya. Karena asamnya itu Asamnya dapat. asam tapi dia bukan yang terlalu asam gimana ya. Jadi rasanya segar. Setelah memancing di teluk, saya, Rano, dan Roy mencoba melanjutkan mancing ke tengah laut. Sesampainya di spot, para angler langsung menyiapkan piranti andalannya. Metal jig yang memiliki berat 500 hingga 600 gram cocok untuk digunakan pada spot kita kali ini. Tiba-tiba Roy pun berteriak memecah keheningan, tanda umpannya berhasil menggoda ikan. Nah, sekarang nih kita udah nyampe ke spot. Kita mau coba jigging di spot kedalaman 300-an meter nih. Ada Om Roy sama Om Rano juga. Kita masih lanjut mancing, tapi kali ini tekniknya diganti dengan jigging. Mudah-mudahan dapat targetnya. Oke, tuh Om Roy baru nyampe langsung dapat. Perlawanan pun langsung terjadi antara Roy dan ikan. Tenaga ikan sepertinya cukup kuat. Terlihat dari wajah Roy yang benar-benar mengeluarkan tenaganya.
Kurang dari 5 menit, tenaga ikan pun habis dan Roy pun berhasil menaikkan seekor ikan mata bongsang. Om Roy, ternyata dapat mata bongsang lu. Om Rano strike juga tuh. Om Rano strike juga. Strike juga. Double strike. Dengan gerakan cepat dan terampil, Rano langsung beradu tenaga melawan predator. Namun dengan pengalaman yang dimilikinya, Rano cukup tenang menghadapi perlawanan ikan. Kembali seekor mata bongsang yang Rano dapatkan. Ikan ini habitatnya berada di laut dalam atau mesopelagis, kedalaman antara 50 hingga ratusan meter. Mancing mania strike back. Mantap. Roy sepertinya benar-benar menikmati spot laut dalam ini. Setelah berhasil menaikkan mata bongsang, metal jignya kembali menarik perhatian predator laut dalam. Strike! Strike. Perlawanan dari ikan cukup liar nih Strike Back Mania. Mantap. Roy begitu serius meladeni kekuatan ikan. Dengan skill yang dimilikinya, ikan pun perlahan menuju ke permukaan dan berhasil diamankan. Kembali seekor ikan mata bongsang menjadi koleksi Roy kali ini. Sisik ikan ini cukup besar dan keras. Tiap sisik bahkan memiliki duri kecil yang dapat membantu pelindungan tubuh dari ancaman predator. Mancing mania strike back. Mantap. Dari Teluk, saya dan Rano berpindah spot menuju muara. Target kita adalah Mangrove Jack, dan katanya sih, di sini masih ada habitat black bass-nya. Jadi makin penasaran saya. Untuk menuju spot ini, setidaknya diperlukan waktu sekitar 2 jam. Nah, ini kita udah nyampe di spot. Ini muara apa namanya? Sungai Towi. Sungai Towi. Ini di muara ini tuh ya. Bakau, katanya di bawah banyak batu ya. Tanpa membuang waktu, kami pun langsung melempar ke titik potensial. Akhirnya, joran medium milik Rano mendapatkan sambaran. Strike. Om Rano strike. Tarikannya cukup liar, membuat Rano harus ekstra melawan kekuatan sang predator. Dari tarikannya, ikan ini memiliki tenaga yang cukup besar, sehingga dibutuhkan konsentrasi tinggi untuk menghadapinya. Tidak lama berselang, ikan pun berhasil dinaikkan oleh Rano. Ya, seekor Mangrove Jack berhasil didapatkan. Warna dari ikan ini sangat menarik. Merah tua dengan guratan perak menghiasi badannya. Selain itu, dagingnya yang lembut menjadi salah satu favorit bagi para angler. Ternyata MG, bukan black bass. Itu lumayan size ini. Besar ini size-nya. Dinyambar top water. Ayo pegang. Pegang. Sekitaran 2 kiloan ada nih. Dia nyambar top water tuh di pinggir tadi, Om. Iya. Ini kita baru nyampe. Langsung ada sambaran, tapi MG belum ada black bass-nya. Mantap Om Rano nih, spotnya luar biasa. Mancing mania strike back. Mantap. Manusia boleh berencana, tapi kalau sudah faktor alam, tidak bisa dilawan. Tiba-tiba cuaca berubah, tanda angin barat daya akan muncul. Demi keamanan bersama, Kapten pun menyuruh kita untuk kembali ke daratan. Sayang sekali, saya belum sempat eksplor lebih jauh spot di Sungai Towi ini. Untuk menghilangkan rasa kekecewaan saya, Rano pun mengambil keputusan untuk mengolah ikan Mangrove Jack yang baru saja kita dapatkan. Roy langsung membersihkan isi perut dan sisik dari si kakap bakau ini. Kita udah dapat Mangrove Jack nih tadi yang gede, Om Rano dapat nih. Kita mau masak saus kalau di sini namanya, Om. Nah, itu dia kayak sambal merah. Langsung aja tuh ikannya udah dipotong-potong sama Om Roy. Untuk bumbu rempah yang harus dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah,
cabai rawit, jahe, dan tomat. Setelah ikan dipotong menjadi beberapa bagian, langsung dimarinasi dengan garam dan perasan jeruk nipis. Setelah 1 menit dimarinasi, ikan kita goreng dulu setengah matang. Setelah ikan setengah matang, barulah masukkan bumbu yang sudah saya haluskan. Bumbu digoreng bersamaan dengan ikan supaya tidak langu saat dimakan. Ini aromanya udah mulai kecium nih. Ini tinggal ditambahin air ya, Om. Ini airnya, Om. Sama ada asam jawa juga nih, Om. Bumbu sudah masuk semua. Tinggal tunggu air menyusut dan menjadi lebih kental. Tuh, aromanya udah. Ini udah matang nih, ikan nira masak sos. Ini kan di bumbunya tadi ada jahe sama cabai-cabai gitu. Jadi kalau angin kayak gini, dia bisa menghangatkan badan. Tuangin makin kencang. Untungnya nih kita udah dekat ke dermaga. Dan ini dia hasilnya. Ikan nira masak saus sudah siap untuk kita makan bersama. Tampilannya merah merona dan menggoda untuk segera kami santap. Ikan ini kaya akan protein berkualitas tinggi, penting untuk memulihkan energi setelah aktivitas. Kandungan omega 3 di dalamnya juga membantu menjaga kesehatan jantung dan meningkatkan fungsi otak. Tuh, nih ikan nira. Luar biasa. Juga dagingnya tuh salah satu favorit saya nih, Om, sebenarnya. Mangrove Jack ini, ikan nira. Karena dagingnya kan bisa dirasa sendiri, lembut, rasanya gurih, manis. Dimasak apa aja enak. Kalau ikannya mantap, rasanya luar biasa. Mancing Mania Strike Back, mantap. Dari Sulawesi Tengah, sekarang saya mau bergeser ke Kalimantan Barat. Danau Sempinang, salah satu danau alam yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan Barat. Danau ini menjadi salah satu rekomendasi masyarakat untuk saya memancing. Umpan minnow saya lempar ke bibir rumputan, lokasi Toman biasa bermain dan mencari mangsa. Sambaran pun datang secara tiba-tiba, membuat saya terkejut. Strike! Ampun guys, strike. Tak pakai aba-aba, tarikannya menekan dengan kuat, membuat saya sedikit kewalahan. Gerakannya begitu liar dan agresif, tapi saya tidak boleh menyerah. Pertarungan harus terus berlangsung, bukan sekadar menahan, tapi ini tentang mengendalikan keadaan. Baik. Ya, Bapak. Akhirnya perlawanan dari sang predator berhasil saya tuntaskan. Lumayan ini size-nya, Strike Back Mania. Predator Sungai Sempinang. Giginya kelihatan. Ini mungkin sekitar 2 kiloan. Dia bisa sampai 15 kilo lebih nih, bahkan ada yang 20 kilo. Dari perahu sebelah, Wijaya sepertinya tidak mau ketinggalan. Baru beberapa kali gulungan, sambaran keras menghentak dari balik gelapnya air. Strike! Besar. Wih! Besar itu. Fight berlangsung beberapa saat. Sang predator dengan ganasnya ingin melepaskan diri. Ikan toman memang dikenal sebagai pemangsa aktif yang sangat agresif, sehingga mereka menjadi predator yang sangat dominan. Namun, dengan pengalaman Wijaya, seekor ikan toman berukuran sedang pun takluk. Mantap! Mancing Mania Strike Back. Mantap. Perahu saya pun kembali menyusuri aliran anak sungai. Siapa tahu ada kejutan-kejutan lain di sana.
Umpan pensil saya pilih karena mampu memancing naluri agresif Toman yang bersembunyi di balik ranting dan akar. Saya yakin di balik warna air gambut yang coklat kehitaman ini, sang predator utama sudah bersiaga. Strike. Tuh, baru nyampe langsung strike. Tap. Dari perlawanannya, sepertinya ikan Toman kembali menyambar. Karena Toman merupakan ikan yang sangat bertenaga, ia tak kenal kompromi saat menyerang. Sirip punggungnya yang kuat menambah daya dorong dan manuver ikan ini sehingga cukup membuat saya kewalahan. Seekor Toman dewasa akhirnya berhasil saya amankan ke atas perahu. Nafas masih tersengal, namun senyum tak bisa ditahan. Oh, baru nyampe. Langsung disambut nih. Toman atau giant snakehead. Mancing mania strike back. Mantap. Lagi-lagi, Vikas yang sedari tadi iseng melempar umpan, akhirnya kembali strike. Strike lagi Pak Wijaya. Umpan spinner memiliki blade yang berputar saat masuk ke dalam air, sehingga gerakan dapat menyerupai ikan yang sedang sekarat. Dilihat dari karakter pertarungannya, sepertinya ikan berukuran besar menyambar umpan spinner ini. Ikan tidak mau mengalah begitu saja, membuat pertarungan berlangsung cukup sengit. Perlahan tapi pasti, Vikas mulai menguasai permainan. Tenaga ikan pun semakin melemah. Dapat babonnya. Wow, seekor Toman berukuran besar berhasil ditaklukkan Vikas, pemula yang beruntung. Mantap! Luar biasa potensi ikan di Danau Sempinang ini. Mancing mana strike back? Mantap. Hari sudah semakin siang. Kami semua sudah merasa lapar setelah setengah hari melempar umpan. Dan kami putuskan untuk istirahat sejenak dan makan siang bersama. Ikan Toman yang kami dapatkan langsung disiangi oleh Harry. Nah, ini sekarang kita mau masak nih. Kita udah mancing dari pagi tadi. Ini udah waktunya makan siang. Mau masak Toman, apa namanya Bang? Dibakar di dalam tanah nih. Nah, apa namanya? Toman bakar lumpur ya? Tuh, bakar lumpur nih namanya. Agak unik. Menu sederhana, dimasak dengan bumbu sederhana. Tapi dari situlah rasa original dari ikan Toman bisa kita rasakan. Selain menghilangkan amis, pemberian jeruk pada ikan juga mampu mengempukan daging karena asam sitrat dapat membantu memecah protein. Bumbu yang sudah diiris ditaruh pada bagian badan ikan agar aroma rempah dapat meresap ke dalam. Nah, ini udah selesai. Tinggal sekarang kita bakar api ya Bang di atas. Nah, jadi ini konsepnya itu ikannya nggak kena api langsung. Dia cuman ngandalin apa ya, hawa panas dari atas itu yang turun ke bawah tanahnya. Jadi mirip-mirip oven lah gitu. Nah, tinggal kita nyalain apinya nih. Teknik memasak dengan cara seperti ini diyakini berasal dari Cina hingga akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia. Sementara lumpur berfungsi sebagai isolator yang memerangkap panas sehingga membuat makanan matang merata serta memiliki aroma yang khas. Tidak sampai 1 jam, ikan sudah siap untuk disantap. Ini baranya udah habis nih. Kayaknya ikannya udah matang ya Bang? Iya. Ini cara ngebongkarnya gimana Bang? Gali aja. Oh, kita gali lagi ternyata. Nah, ini disingkirin aja ya.
Dan ini dia hasilnya. Toman bakar lumpur matang dengan sempurna. Tomannya sudah matang. Toman yang dibakar di dalam tanah nih. Mau langsung kita cobain aja. Wan, apa nak lawan? Apa nak? Lapar nak? Nah, saya udah lapar juga nih. Wijaya ternyata membawa kerupuk sebagai pelengkap makan siang kita kali ini. Mantap! Bang Jai, Yo, kerupuk apa nih? Enak juga. ini kerupuk dari kentoman, apa dulu? Oh, dari ikan toman juga. Ya, Mantap memang. buatan Wan. Kerupuknya enak sekali ternyata. Oh, suaranya. Renyah. Ternyata rasanya di luar ekspektasi saya. Dagingnya menjadi lembut, serta ada aroma khas saat memakannya. Ini sih bikin saya mau nambah berkali-kali. Tadi nih awalnya saya sempat ragu nih. Karena ikannya kan dibakar di dalam tanah. Ragunya itu nggak mateng. Tapi ternyata matang ya bang? Dagingnya tebal. Mirip rasa ikan gabus tapi dagingnya lebih padat. Kalau gabus kan dia kayak gampang hancur gitu ya bang. Jadi sekarang langsung kita habisin aja ya bang. Iya, habis. Karena habis ini kita mau lanjut mancing lagi. Mau cari target yang lebih gede-gede lagi bang. Kita tetap di danau atau coba ke sungai? Sungai ya? Oke. Mancing Mania Strike Back! Mantap!